Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Botol air merah yang ramai digunakan warga Banjarmasin untuk mencegah kucing berak sembarangan dipertanyakan. Pertanian cabai hiung di Kabupaten Tapin ditingkatkan untuk pengendalian inflasi. Warga Martapura Kabupaten Banjar antusias mengikuti tradisi Ba'ayun Maulid untuk memperingati hari kelahiran Nabi. Botol air merah yang belakangan ini ramai digunakan warga Banjarmasin sebagai penangkal kucing berak sembarangan dipertanyakan. Botol bekas air mineral yang diisi dengan air berwarna merah tersebut akhir-akhir ini ramai digunakan warga di sejumlah kawasan Banjarmasin karena dapat mencegah kucing liar berak sembarangan. Warga mempercayai kucing takut pada air merah di dalam botol tersebut sehingga kucing tidak berani berak di dekatnya. Medik Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKP 3 Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dwi Jatmiko menjelaskan, kucing tidak takut pada warna merah karena kucing hanya mampu melihat warna hitam dan putih. Kemasan itu air berwarna kesumba merah itu yang dikasih dalam botol mineral itu biasanya nanti kalau kesenggol dia akan berbunyi kericik gitu. Nah itu yang biasanya mempengaruhi pikiran kucing itu, dia tidak suka dengan bunyi-bunyian seperti itu. Jadi dia akan merasa terganggu dan akhirnya pindah. Bukan warna dan aroma. Kalau warna itu tadi kucing tidak bisa membedakan antara warna ya, hanya hitam sama putih dalam penglihatannya. Anang menduga kucing hanya tidak suka dengan botol air merah itu karena bunyi gemercik air yang ditimbulkan saat botol tersebut disentuh kucing. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pertanian cabai hiung di Kabupaten Tapin akan ditingkatkan oleh pemerintah setempat. Peningkatan pertanian cabai hiung didukung Wakil Menteri Pertanian Harfiks Hasanul Kolbi saat berkunjung ke Kabupaten Tapin Selasa lalu. Harfiks Hasanul Kolbi mengatakan, peningkatan pertanian cabai hiung di Kabupaten Tapin untuk pengendalian inflasi. Ia berharap pemerintah Kabupaten Tapin tidak hanya meningkatkan pertanian cabai hiung saja, tapi juga menciptakan produk dari cabai tersebut. Alhamdulillah ya, kita sudah saksikan bahwa Kabupaten Tapin sudah melakukan semaksimal mungkin dalam rangka mengendalikan inflasi daerah ya. Dan kabupaten ini sudah alhamdulillah terbaik nih, ya, Pak Kadis ya. Jadi senang sekali ini akan segera kita sikapi, terus juga bagaimana kiat-kiat ini coba akan kita tularkan ke kabupaten-kabupaten dan kota provinsi lain di Indonesia. Ada saran masukan untuk Tapin, Pak? Yang jelas sementara ini keberhasilan Tapin ini kami berharap tetap dipertahankan. Saat ini pertanian cabai hiung di Kabupaten Tapin telah mencapai 112 hektar. Pemerintah Tapin menargetkan perluasan lahan pertanian cabai hiung mencapai 425 hektar. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Minuman keras miras diduga beredar di kawasan Kota Lama, Banjarmasin.
Wali Kota Ibnu Sina mengatakan tidak boleh ada yang berjualan miras di objek wisata tersebut. Menurutnya Kota Lama merupakan tempat bersantai untuk warga, sehingga peredaran miras di kawasan tersebut harus dihentikan. Karena itu akan menodai kawasan Kota Lama, kawasan Banjarmasin dan Benduli yang didesain awal adalah untuk santai-santai. Termasuk ya kafe kan tidak boleh ada DJ, tidak boleh ada musik yang keras di situ. Nah, itu perlu pembinaan. Insya Allah dengan paguyuban yang ada di situ kita terus berkomunikasi. Ini kalau misalnya ada lagi kejadian seperti itu yang rusak kan kawasan wisata kita. Nanti orang nggak mau lagi datang situ. Aparat keamanan akan represif, akan kita akan melakukan tindakan. Sehingga kemudian, ayo siapa yang berani situ? Artinya memang diminta pindah lah Pak lah dari situlah. Ibnu Sina meminta penjual miras di Kota Lama pindah sebelum ditindak tegas oleh pihaknya. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Botol air merah yang ramai digunakan warga Banjarmasin untuk mencegah kucing berak sembarangan dipertanyakan. Pertanian cabai hiung di Kabupaten Tapin ditingkatkan untuk pengendalian inflasi. Warga Martapura Kabupaten Banjar antusias mengikuti tradisi Bayun Maulid untuk memperingati hari kelahiran Nabi. Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar tradisi Bayun Maulid. Mengayun anak saat peringatan Maulid Nabi tersebut digelar di Taman Bumi Cahaya Selamat Martapura Rabu pagi. Pada kegiatan ini pemerintah Kabupaten Banjar menyediakan 98 ayunan untuk warga mengayun anak-anak mereka. Warga antusias mengikuti kegiatan ini untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi. Karena sebelumnya belum pernah kami mengikuti ini, kemudian karena ini kan memang acara yang tradisi, kemudian bisa dianggap sakral untuk masyarakat Banjar. Makanya begitu saya diajak untuk ini, saya sangat Antusias Bu ya? antusias. Sebelumnya tahun lalu mungkin pernah ikut Bayun juga anaknya di lokasi mana? Belum pernah, baru. Tradisi Bayun Maulid ini merupakan yang pertama kali digelar. Pemerintah Kabupaten Banjar akan menggelar kegiatan ini rutin setiap tahun karena warga antusias mengikutinya. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pencegahan perundungan terhadap anak di sekolah terus digencarkan pemerintah Banjarmasin. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Madian mengatakan, jangan sampai ada kasus perundungan anak di sekolah. Ia mengimbau pihak sekolah, murid dan orang tua berperan aktif mencegah perundungan. Kota Banjarmasin yang sudah mendapatkan mengurangi lah terkait hak-hak anak khususnya di sekolah-sekolah lah. Jadi juga
kita kan melihat di media sosial ada terjadi bullying dan segala macam. Nah, kita mencoba untuk melakukan edukasi, dan ini awal ini pertama untuk di Mantiga ini, nanti selama 3 hari ke depan lagi akan kita roadshow ke beberapa sekolah lagi setelah ini. Dan kita berharap dengan adanya kegiatan seperti ini, satuan pendidikan baik untuk siswa, kemudian guru-gurunya juga, bahkan orang tuanya juga bisa saling bekerjasama untuk kelancaran proses belajar mengajar di sekolah-sekolah ini. Banjarmasin dalam rangkaian acara. Jika terjadi perundungan di sekolah, siapapun yang mengalami dan mengetahui perundungan tersebut diimbau segera melapor agar dapat ditangani dengan cepat. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pembangunan gedung baru Bea Cukai Kalimantan Selatan di kawasan Ahmad Yani kilometer 2,5 Banjarmasin Tengah terancam tidak rampung sesuai target. Pembangunan gedung ini dimulai sejak Desember 2021 lalu dan ditargetkan rampung pada akhir Desember 2022 mendatang. Hingga kini pengerjaan gedung berlantai 5 tersebut baru mencapai 52%, padahal masa pengerjaannya tersisa 2 bulan lagi. Kepala Bea Cukai Roni Rofsyandi menjelaskan pengerjaan lamban karena terkendala struktur tanah saat pemasangan pondasi. Pasalnya lahan yang dibangun untuk gedung baru ini adalah lahan rawa, sehingga struktur tanahnya lembek. Kendala sebenarnya di awal pondasi, karena struktur tanah kondornya yang luar biasa ini. Tapi seperti dijelaskan tadi dari manajemen konstruksi bahwa dengan menemukan semacam kayak tidak menimbulkan getaran injeksi tadi. Kalau dulu saya pernah kerja di pemboran mirip itu, jadi dilapis pakai casing. Ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi dulu saya pernah di pemboran ya seperti itu pakai casing. Kebetulan saya menemukan lagi, tapi justru dari pemboran karena dekat Duta Mall. Menghindari mengungkit ya Pak ya. Ya, ini menimbulkan kerusakan di gitu. Itu yang kita hindari. Meski hanya tersisa 2 bulan lagi, Roni Rofsyandi optimistis pembangunan gedung yang menelan anggaran 50 miliar rupiah ini rampung sesuai target. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Botol air merah yang ramai digunakan warga Banjarmasin untuk mencegah kucing berak sembarangan dipertanyakan. Pertanian cabai hiung di Kabupaten Tapin ditingkatkan untuk pengendalian inflasi. Warga Martapura Kabupaten Banjar antusias mengikuti tradisi Ba'ayun Maulid untuk memperingati hari kelahiran Nabi. Komisi 3 ini kan jadi dipertanyakan terus sama media. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Banjarmasin bersama Dinas Kesehatan setempat membahas rancangan peraturan daerah Raperda tentang penanganan penyakit menular belum lama ini. Ketua Pansus Mudah mengatakan, Raperda ini akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk mencegah dan menangani wabah penyakit yang berpotensi menyebabkan kejadian luar biasa atau KLB. Menurutnya, wabah penyakit yang masuk kategori KLB adalah penyakit menular yang pernah terjadi dengan kasus yang banyak dan angka kematiannya tinggi. 2007. Kemarin begini Pian,
Ada kementerian. Kemarin itu ada masukan juga dari kementerian. Dari teman-teman Ada 10 penyakit yang berpotensi yang ada di Banjarmasin itu. apa Bu? 10 di antaranya mungkin? Di antaranya ada malaria, karena kan kebanyakan yang DBD. kita kan daerah rawa, malaria, terus demam berdarah, campak, dan COVID-19 itu ya. Ruang lingkupnya adalah pemerintah kita kota. Ada 10 penyakit menular yang berpotensi menyebabkan KLB di Banjarmasin, di antaranya malaria, DBD, campak, dan COVID-19. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. 208 takmir atau pengurus masjid di Banjarmasin mendapatkan zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas setempat. Penyerahan zakat berlangsung di Masjid Agung Miftahul Ihsan, kawasan Klayan Luar, Banjarmasin Tengah, Selasa siang. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan zakat ini adalah ucapan terima kasih pemerintah kepada takmir yang telah merawat dan mengurus masjid dengan baik. Untuk hari ini 1 orang per masjid. Di samping juga ulun mengingatkan bahwa memang pemerintah kota selama 3 tahun berturut-turut ini juga sudah memberikan bantuan juga untuk kaum masjid secara rutin lah per 3 bulan penyerahannya, dan itu mudah-mudahan bisa membantu kaum masjid dalam melaksanakan tugasnya, karena kita harus berterima kasih karena kaum masjid inilah yang menghidupkan masjid-masjid kita, yang menjaga akan membersihi, yang kemudian membuat suasana yang nyaman, suasana yang khusyuk, hikmat di masjid itu. Karena masjid yang nyaman, masjid yang terawat dengan baik dan bersih, pasti jamaah akan betah di situ. Masing-masing takmir mendapatkan zakat Rp600.000 per 3 bulan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan melaporkan. Desa Sidomulyo, Kecamatan Pelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, ada tempat usaha pembuatan kerajinan limbah kayu ulin yang begitu kreatif. Selain mengandung unsur karya seni, kerajinan berbahan limbah kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Usaha kerajinan limbah kayu ulin ini dimiliki oleh Muhammad Zulfikri. Untuk membuat kerajinan, ia dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Di tempat inilah para pekerjanya mengolah limbah kayu ulin menjadi sebuah karya seni berupa meja, bangku, hiasan dinding, dan perabotan rumah lainnya. Meski hanya dibuat dari limbah dan berbentuk tidak beraturan, hasil kerajinan yang dibuatnya cukup unik dan menarik serta bernilai ekonomi cukup tinggi. Limbah kayu ulin yang merupakan bahan utama kerajinan ini didapat Zulfikri dari dalam tanah di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Dulunya, lokasi tersebut merupakan bekas perkebunan pohon kayu ulin. Zulfikri mengatakan pembuatan kerajinan berbahan limbah ulin ini baru 1 tahun ditekuninya. Sementara untuk membuat kerajinan, para pekerjanya memerlukan waktu selama 1 hingga 2 pekan. Tergantung tingkat kerumitan kerajinan yang dibuat. Kerajinan ulin ini kami mulai sejak setahun yang lewat. Ya, sekitar setahun yang lewat. Karena ada beberapa orang yang bisa kami rekrut untuk membuat
meja dari kayu ulin, limbah karena potensi yang ada di kebun-kebun kelapa sawit. Jadi itu kami manfaatkan untuk dibuat meja sebagai kerajinan untuk diproduksi. Jadi bahan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi beberapa orang ini ada tiga orang yang mengerjakan bermacam-macam bentuk sehingga bisa dijadikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Kalau yang agak besar dan seperti contoh yang itu mungkin agak susah, tapi kalau yang mungkin sekitar 2 hari bisa 2 hari sampai 3 hari selesai satu musik yang agak kecil aja. Meski kerajinan ini hanya terbuat dari limbah kayu ulin, harganya cukup tinggi, yakni berkisar antara 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Lufid Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru. Botol air merah yang ramai digunakan warga Banjarmasin untuk mencegah kucing berak sembarangan dipertanyakan. Pertanian cabai hiung di Kabupaten Tapin ditingkatkan untuk pengendalian inflasi. Warga Martapura Kabupaten Banjar antusias mengikuti tradisi Bayun Maulid untuk memperingati hari kelahiran Nabi. Botol air merah yang belakangan ini ramai digunakan warga Banjarmasin sebagai penangkal kucing berak sembarangan dipertanyakan. Botol bekas air mineral yang diisi dengan air berwarna merah tersebut akhir-akhir ini ramai digunakan warga di sejumlah kawasan Banjarmasin karena dapat mencegah kucing liar berak sembarangan. Warga mempercayai kucing takut pada air merah di dalam botol tersebut sehingga kucing tidak berani berak di dekatnya. Medik Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKP 3 Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dwi Jatmiko menjelaskan, kucing tidak takut pada warna merah karena kucing hanya mampu melihat warna hitam dan putih. Kemasan itu air berwarna kesumba merah itu yang dikasih dalam botol mineral itu biasanya nanti kalau kesenggol dia akan berbunyi krecek gitu. Nah itu yang biasanya mempengaruhi pikiran kucing itu, dia tidak suka dengan bunyi-bunyian seperti itu, jadi dia akan merasa terganggu dan akhirnya pindah. Bukan warna dan aroma. Kalau warna itu tadi kucing tidak bisa membedakan antara warna ya, hanya hitam sama putih dalam penglihatannya. Anang menduga kucing hanya tidak suka dengan botol air merah itu karena bunyi gemercik air yang ditimbulkan saat botol tersebut disentuh kucing. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pertanian cabai hiung di Kabupaten Tapin akan ditingkatkan oleh pemerintah setempat.
Peningkatan pertanian cabai hiung didukung Wakil Menteri Pertanian Harfiks Hasanul Kolbi saat berkunjung ke Kabupaten Tapin Selasa lalu. Harfiks Hasanul Kolbi mengatakan peningkatan pertanian cabai hiung di Kabupaten Tapin untuk pengendalian inflasi. Ia berharap pemerintah Kabupaten Tapin tidak hanya meningkatkan pertanian cabai hiung saja, tapi juga menciptakan produk dari cabai tersebut. Ya, kita sudah saksikan bahwa Kabupaten Tapin sudah melakukan semaksimal mungkin dalam rangka mengendalikan inflasi daerah ya. Dan kabupaten ini sudah alhamdulillah terbaik nih dia, Pak Kadis ya. Jadi senang sekali ini akan segera kita sikapi. Terus juga bagaimana kiat-kiat ini coba akan kita tularkan ke kabupaten-kabupaten dan kota provinsi lain di Indonesia. Ada saran masukan untuk Tapin, Pak? Yang jelas sementara ini keberhasilan Tapin ini kami berharap tetap dipertahankan. Saat ini pertanian cabai hiung di Kabupaten Tapin telah mencapai 112 hektar. Pemerintah Tapin menargetkan perluasan lahan pertanian cabai hiung mencapai 425 hektar. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Minuman keras miras diduga beredar di kawasan Kota Lama, Banjarmasin. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan tidak boleh ada yang berjualan miras di objek wisata tersebut. Menurutnya Kota Lama merupakan tempat bersantai untuk warga, sehingga peredaran miras di kawasan tersebut harus dihentikan. Karena itu akan menodai kawasan Kota Lama, kawasan Banjarmasin yang peduli yang didesain awal adalah untuk santai-santai. Termasuk ya kafe kan tidak boleh ada DJ, tidak boleh ada musik yang keras di situ. Nah, itu perlu pembinaan. Insya Allah dengan paguyuban yang ada di situ kita terus berkomunikasi. Ini kalau misalnya ada lagi kejadian seperti itu yang rusak kan kawasan wisata kita. Nanti orang nggak mau lagi datang ke situ. Aparat keamanan akan represif, kita akan melakukan tindakan. Sehingga kemudian, ayo siapa yang berani situ? Artinya memang diminta pindah lah Pak lah dari situlah. Ibnu Sina meminta penjual miras di Kota Lama pindah sebelum ditindak tegas oleh pihaknya. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.